Dan saya harapkan juga pemain harus serius. Ini bukan buat semua, ya, bukan hanya buat Elkan, tapi buat semua pemain yang memang setengah-setengah memperkuat tim nasional. Geger Elkan Bagot terlihat berlatih dengan timnas Thailand. Begini fakta dan kronologinya. Keputusan tegas tadi malam Erick Thohir. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Geger Elkan Bagot terlihat berlatih dengan timnas Thailand. Begini fakta dan kronologinya. Keputusan tegas tadi malam Erick Thohir. Akhirnya Elkan Bagot dicoret seumur hidup dari timnas. Reaksi PSSI melihat Elkan Bagot pilih bela timnas Thailand. Detik-detik Erick Thohir rujak habis Elkan Bagot. Tak ada tempat lagi untuk Elkan Bagot di timnas Indonesia. Nasionalismenya sudah hilang. Gara-gara Elkan Bagot timnas Indonesia gagal ke Olimpiade Paris. Begini reaksi keras Erick Thohir soal Elkan Bagot. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara mengenai polemik yang melibatkan Elkan Bagot di timnas Indonesia. Kalau nggak mau main, kita cari lagi pemain lain, ucap Erick Thohir dengan nada tegas. Nama Elkan Bagot belakangan ini mendapat banyak perhatian dari publik Indonesia. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot untuk playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Namun, Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan tersebut. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan tak bosan-bosan juga. Tolong like, subscribe dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Situasi ini membuat banyak netizen Indonesia berspekulasi bahwa Elkan Bagot tidak dipanggil ke timnas U23 Indonesia karena ada ketegangan dengan Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia tersebut dianggap kesal dengan pemain Ipswich Town tersebut. Meski timnas Indonesia sedang fokus pada persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pembahasan mengenai Elkan Bagot masih terus berlanjut. Akhirnya, Erick Thohir memberikan klarifikasi. Erick Thohir menegaskan bahwa ia tidak ingin memaksakan pemain yang tidak sepenuhnya berkomitmen untuk membela timnas Indonesia. Saya harapkan juga pemain harus serius. Ini warning buat semua pemain, ya bukan hanya buat Elkan, buat semua pemain yang memang setengah-setengah memperkuat tim nasional, ujarnya kepada media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2026. Ya mungkin dia memilih keluar dari timnas Indonesia, kita juga enggak mau maksa, tambahnya. Tapi tim Indonesia akan tetap berjalan tanpa siapapun, termasuk yang 11, starter saat lawan Tanzania, ini. Kalau nggak mau main, ya kita cari lagi pemain lain yang mau membela merah putih. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan sikap Ketum PSSI Erick Thohir? Atau justru kalian ada di pihak Elkan Bagot? Mengingat saat playoff lawan Guinea bukan kalender FIFA, jadi pemain tidak ada kewajiban untuk memenuhi panggilan. Ayo teman-teman, keluarkan pendapat kalian soal polemik ini di kolom komentar. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Meskipun tanpa Elkan Bagot, timnas Indonesia masih memiliki beberapa pemain andalan di posisi bek, seperti Justin Hubner, Nathan Choeaon, Jay Idzes, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat. Pemain-pemain ini sudah menjadi andalan timnas Indonesia. Ketiadaan Elkan Bagot memang menjadi tanda tanya besar, mengingat pemain berusia 21 tahun tersebut selalu hadir di timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Namun, Erick Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia akan mencari pemain lain jika diperlukan. Saya selalu bilang kita harus punya 2x11 pemain senior, jadi kita harus merata. Seperti saat kawan Tanzania kita lihat ketika pemain diganti, permainan kita tidak menurun, kata Erick. Saya rasa sama. Sekarang ada Justin, ada Jay, ada Ridho, ada Ferrari, ada Jordi, bahkan Nathan bisa main ke bawah, Sandy Walsh bisa main ke bawah, cukup tebal. Jadi tentu kita harapkan persaingan pemain ada, ujarnya. Update kabar Martin Paes teman-teman.
Erick Thohir ungkap update soal Martin Paes siap bawa ke CAS. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berencana membawa kasus naturalisasi Martin Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Martin Paes sebenarnya telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April lalu. Namun, kiper ini belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terhalang regulasi FIFA. Menurut regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti tim nasional senior jika masih berusia di bawah 21 tahun pada penampilan terakhirnya di tim junior negara asal dalam kompetisi resmi. Martin Paes tercatat bermain untuk timnas U21 Belanda pada November 2020 saat usianya 22 tahun. Erick Thohir berpendapat bahwa hal ini seharusnya tidak menjadi masalah. Pasalnya, Martin Paes bermain di usia 22 tahun karena jadwal turnamen yang tertunda akibat COVID-19. Ya, kita perlu proses lagi dan sepertinya harus bawa ke CAS karena ada sengketa bahwa dia tanding terakhir di bulan November. Tapi sebenarnya itu seharusnya gamenya di bulan Maret. Karena ada COVID-19, diundur. Jadi jeda waktu yang lama itu tadi FIFA masih belum melihat ini sebagai sesuatu yang dimudahkan. Jadi kita akan coba ke CAS, kita lihat nanti siapa yang menang, kata Erick Thohir. Sementara itu, hal ini membuat Martin Paes berpeluang belum bisa memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Irak dan Filipina. Tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan melawan Irak pada 6 Juni 2024. Timnas Indonesia kemudian akan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Semua pertandingan akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan minimal 1 kemenangan dari 2 laga tersebut untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Sejarah terciptanya hari ini teman-teman. Komisi 10 DPR setujui naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven. Siap tempur lawan Irak dan Filipina. Komisi 10 DPR RI telah menyetujui rekomendasi naturalisasi 2 pemain calon timnas Indonesia Kelvin Verdong dan Jens Raven. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Kemenpora dan PSSI terkait permohonan naturalisasi Verdong dan Raven di gedung DPR pada Senin, 3 Juni 2024. Komisi 10 DPR RI memutuskan untuk menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Kelvin Ronald Verdong dan Jens Raven, dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata Hetifah. Setelah Hetifah membacakan kesimpulan rapat kerja, seluruh anggota Komisi 10 yang hadir menyetujui keputusan tersebut. Komisi 10 DPR RI sepakat mengabulkan permohonan naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven karena keduanya memiliki darah keturunan Indonesia dan diyakini dapat menambah kekuatan timnas Indonesia. Kelvin Verdong yang hadir langsung dalam rapat tersebut mengaku gembira proses naturalisasinya berjalan lancar. Ia berterima kasih kepada para pemangku kebijakan yang menyetujui permohonan naturalisasinya dan niatnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Saya senang berada di sini. Pertama kali saya tiba di Indonesia, saya merasa seperti di rumah. Saya akan melakukan yang terbaik di lapangan. Ketika tidak di lapangan, saya ingin memberi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, memberi contoh yang baik, terutama untuk pemain-pemain muda, ujar Verdong. Senada dengan Verdong, Jens Raven yang hadir secara virtual dari Prancis didampingi pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, juga menyatakan kegembiraannya. Selamat siang, apa kabar? Ini hari yang spesial bagi saya dan Verdong. Seperti yang Verdong bilang, setibanya di Indonesia, kami sudah merasa di rumah. Jadi saya tidak sabar untuk bermain untuk timnas Indonesia. Terima kasih, ucap Raven. Setelah ini, Kelvin Verdong dan Jens Raven akan menjalani rapat kerja permohonan naturalisasi dengan Komisi 3 DPR. Alhamdulillah kabar bagus teman-teman. Lolos ke Serie A, Jai Itzes tak lupakan Indonesia. Bek timnas Indonesia, Jai Itzes, berhasil membantu Venezia FC promosi ke Serie A musim depan. Kepastian ini diperoleh pada Senin, 3 Juni 2024, dini hari. Venezia FC berhasil mengalahkan Cremonese pada leg kedua final playoff Serie B dengan skor 1-0. Gol kemenangan dicetak oleh Cegit Jaer pada menit ke-24. Dengan hasil ini, Venezia FC lolos ke Serie A setelah menang agregat 1-0 atas Cremonese.
Pada pertandingan tersebut, Jay Itzes bermain penuh. Setelah pertandingan, Jay Itzes memamerkan piala yang diperoleh melalui akun Instagram pribadinya. Bek tersebut juga tidak melupakan Indonesia. Jay Itzes turut membawa bendera Indonesia dalam perayaannya. "Ayo pergi ke Serie A," tulis Jay Itzes. Postingan ini mendapat banyak komentar dari rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Mark Klok, Rizky Ridho, dan Egy Maulana Fikri turut memberikan selamat. "Andiamo," tulis Mark Klok. "Congrats Bang Jay," tulis Rizky Ridho. "Bang Jayadi," tulis Egy Maulana Fikri. Musim ini, peran Jay Itzes di Venezia FC cukup krusial. Pemain berusia 24 tahun ini tampil sebanyak 25 kali di Serie B 2023 hingga 2024. Jay Itzes juga bermain 4 kali pada babak playoff. Kini, Jay Itzes menghadapi tantangan baru untuk membantu Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina. Tim asuhan Shin Tae-yong hanya butuh 1 kemenangan untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Kekecewaan Ragnar Oratmangun pasca duel Timnas Indonesia versus Tanzania. Winger Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, merasa kecewa melihat hasil pertandingan melawan Tanzania. Indonesia harus puas dengan hasil imbang 0-0 dalam laga uji coba menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun demikian, Shin Tae-yong telah menegaskan bahwa hasil pertandingan ini bukanlah target utama. Tim Garuda hanya menggunakan laga melawan Tanzania untuk memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain. Hanya Nadeo Argawinata yang absen dalam pertandingan ini. Pemain baru, Malik Rizaldi, langsung mendapatkan kesempatan debut. Ragnar Oratmangun masih yakin bahwa tim seharusnya bisa memenangkan pertandingan. Menurutnya, tim memiliki peluang bagus dan cukup banyak peluang mencetak gol, terutama baginya sebagai seorang penyerang. "Saya rasa kami seharusnya bisa menang melawan Tanzania," ujarnya kepada laman Antara. Ragnar Oratmangun juga menambahkan bahwa secara keseluruhan, permainan tim sudah cukup baik. Tim berhasil menciptakan beberapa peluang di depan gawang lawan. Namun, dia menyadari bahwa finishing harus diperbaiki karena itu merupakan masalah krusial. Selain itu, masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan agar performa tim semakin meningkat. "Kami siap dan kami telah memainkan sepak bola yang bagus hari ini," katanya. "Kami hanya perlu menciptakan lebih banyak peluang dan menyelesaikannya dengan baik." Selanjutnya, Ragnar dan rekan-rekannya harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mereka memiliki misi untuk membawa tim Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, mereka hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk mencapai misi tersebut. 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina akan menentukan nasib mereka, sementara Vietnam masih memiliki kesempatan tipis untuk mengejar di posisi ketiga grup F. Irak masih belum terkalahkan, Shin Tae-yong lempar satu janji. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bertekad mengalahkan Irak. Kedua tim akan bertanding dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni mendatang. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagi Indonesia, laga ini merupakan ujian berat karena pada pertemuan sebelumnya mereka harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 5-1 di kandang lawan. Di sisi lain, dalam 4 pertandingan fase grup, tim Singa Mesopotamia belum pernah terkalahkan. Shin Tae-yong menyatakan bahwa Irak adalah tim yang tidak boleh diremehkan. Selain itu, lawan kali ini memiliki komposisi tim yang sangat solid. Kondisi ini membuat Timnas Indonesia harus ekstra waspada dalam pertandingan Kamis nanti. Irak adalah tim terbaik di grup kita, skuad mereka sangat bagus. "Bukan lawan mudah bagi kami," kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini menambahkan, peluang skuad Garuda untuk meraih kemenangan masih cukup besar. Terlebih lagi, mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir. Dia berjanji akan mempersiapkan tim dengan maksimal untuk menghadapi Irak. "Namun ini adalah laga kandang, jadi saya akan memaksimalkan segalanya agar bisa mendapatkan hasil yang baik," tegasnya. Terkait pertandingan melawan Tanzania, Shin memberikan beberapa pandangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik karena kompetisi yang sudah libur. Dengan sisa waktu yang ada, dia akan berusaha keras memperbaiki kondisi ini. Selain itu, semua pemain telah dicoba sesuai dengan tujuan utama pertandingan.
Memang para pemain merasakan capek dan performa pertandingan juga masih kurang. Namun, dengan selesainya laga ini, pastinya akan meningkat dengan cepat dan baik. Terlebih besok para pemain akan istirahat seharian, dan tanggal 4 dan 5 akan masuk periode penyesuaian kondisi. Saya akan mempersiapkan tim lebih baik, pungkasnya. Target dari Erick Thohir ke Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menetapkan target ambisius untuk timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina. Kedua pertandingan tersebut adalah bagian dari lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024, dan kemudian melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick Thohir sangat menginginkan kemenangan penuh dalam kesempatan ini, dengan target utama meraih 3 poin di kedua laga tersebut. Target utama adalah meraih 3 poin di 2 laga terakhir itu, kata Erick Thohir, seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Sehingga kita bisa lolos ke babak ketiga bersama 17 negara Asia lainnya untuk bersaing mendapatkan tiket Piala Dunia. Saat ini, timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan 7 poin, unggul 4 poin dari Vietnam yang berada di peringkat ketiga. Jika berhasil mengamankan 3 poin, posisi timnas Indonesia tidak akan bisa disusul oleh Vietnam. Sebelumnya, timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0 dalam laga uji coba melawan Tanzania. Namun, Erick Thohir tidak khawatir dengan hasil tersebut. Menurutnya, pertandingan melawan Tanzania merupakan bagian dari proses adaptasi para pemain. Imbang lawan Tanzania saya ibaratkan masa adaptasi lagi bagi pemain untuk makin kompak, ujar Erick Thohir. Terjepit di kualifikasi Piala Dunia 2026, kiper Vietnam masih optimis bisa lewati timnas Indonesia. Penjaga gawang timnas Vietnam, Philip Nguyen, tetap optimis bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, posisi Vietnam cukup sulit setelah kalah dalam 2 pertandingan melawan timnas Indonesia. Vietnam berada di posisi ketiga dengan mengumpulkan 3 poin. Sementara itu, Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Pasukan Shin Tae-yong hanya membutuhkan 3 poin lagi agar tidak terkejar oleh Vietnam. Bagi tim yang dijuluki Golden Star ini, tambahan 6 poin diperlukan untuk melaju ke babak berikutnya. Philip Nguyen menjelaskan bahwa pertandingan selanjutnya sangat krusial. Mengumpulkan 6 poin tentu bukan hal yang mudah di turnamen ini. Terlebih lagi, mereka akan berhadapan dengan Irak yang belum terkalahkan. Masih ada 2 pertandingan tersisa pada tahap ini. Kami masih memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh, kata Philip Nguyen dilansir bolasport.com dari laman FIFA. Penjaga gawang Chong-an Hanoi FC ini melanjutkan bahwa tim Golden Star masih berusaha mendapatkan hasil terbaik, termasuk berjuang demi mengumpulkan 6 poin di sisa pertandingan fase grup. Tantangan utamanya adalah mendapatkan kemenangan di markas Irak. Sayangnya, kami tidak bisa mengendalikan nasib kami sendiri. Tetapi kami akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan 6 poin. Ini akan sangat sulit, karena kami harus bertandang ke Irak dan menjamu Filipina, lanjutnya. Philip akan berusaha memberikan penampilan terbaiknya di pertandingan nanti. Termasuk mempersiapkan diri secara maksimal demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Secara pribadi, saya mempersiapkan diri dengan cara yang sama seperti biasanya untuk 2 pertandingan ini. Saya pikir penting untuk fokus pada 1 pertandingan dalam 1 waktu. Mencoba mengeluarkan kemampuan terbaik kami selama 90 menit, pungkasnya.